Video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah teori bilangan dengan dosen pengampu Pak Dedi Nurjamil, Dr. Andes, MPD. Jangan lupa komen, like, dan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Devi Anggraini. Di video kali ini, saya akan membahas materi mengenai statistika, yaitu materi kelas 12. Di video sebelumnya, saya sudah membahas materi tentang rataan hitung untuk data tunggal dan data kelompok. Dan di video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai median dan juga modusnya. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang median untuk data tunggal dan juga untuk data kelompok. Yang pertama yaitu median untuk data tunggal. Apabila datanya ganjil, ambil nilai yang berada di tengah sebuah data. Atau kita bisa menggunakan rumus median sama dengan X N tambah 1 dibagi dengan 2. Dan untuk data genap, ambil rata-rata dua data yang berada di tengah. Atau juga bisa menggunakan rumus median sama dengan setengah dikali X N per 2 ditambah X N per 2 ditambah 1. Dan untuk median data kelompok, kita menggunakan rumus median sama dengan L2 ditambah N per 2 dikurangi sigma F2 dibagi dengan F2 dikali C. Dengan keterangan L2 yaitu tepi bawah kelas median, N yaitu banyaknya data, sigma F2 yaitu jumlah frekuensi sebelum kelas median, F2 yaitu frekuensi kelas median, dan C yaitu panjang interval kelas. Yang selanjutnya kita ke soal latihannya. Untuk yang pertama, saya akan menjelaskan soal tentang median data tunggal ganjil. Pada suatu kelas didapatkan hasil nilai ulangan siswa sebagai berikut: 65, 70, 85, 90, 80, 60, 70, 80, 80, dan 50. Median data tersebut adalah diketahui. Di data ini kita harus mengurutkannya terlebih dahulu, yaitu menjadi 50, 60, 65, 70, 70, 80, 80, 80, 80, 85, dan 90. Ditanyakan, berapakah mediannya? Pembahasan. Karena di sini mediannya untuk data tunggal dan jumlah data dari di sininya itu 11, maka kita menggunakan rumus median data tunggal ganjil, yaitu median sama dengan X N tambah 1 dibagi dengan 2. Median sama dengan X 11 ditambah 1 dibagi dengan 2. Median sama dengan X 12 dibagi dengan 2. 12 dibagi 2 hasilnya 6. Jadi mediannya itu berada di X6. Nah, X6 di sini itu berada di 80 di sini karena 50 itu X1, 60 itu X2, 65 itu X3, 70 itu X4, 70 itu X5, dan 80 yang ini X6. Jadi, median dari data tersebut yaitu 80. Yang kedua yaitu soal median data tunggal genap. Median dari 34, 35, 35, 36, 40, 37, 43, 35, 35, dan 37 adalah diketahui. Dari data ini kita harus mengurutkannya terlebih dahulu menjadi 34, 35, 35, 35, 35, 36, 37, 37, 40, dan 43. Yang ditanyakannya yaitu berapakah median dari data tunggal genap tersebut. Pembahasan. Dikarenakan jumlah dari data di sini itu 10, jadi kita menggunakan rumus median data tunggal genap, yaitu median sama dengan setengah dikali X N per 2 ditambah X N per 2 ditambah 1. Median sama dengan setengah dikali X 10 bagi 2 ditambah X 10 dibagi 2 ditambah 1. 10 dibagi 2 di sini hasilnya 5.
Dan 10 dibagi 2 ditambah 1 hasilnya yaitu 6. Jadi, median sama dengan setengah dikali X5 ditambah X6. Nah, X5 di sini yaitu 35 dan X6-nya yaitu 36. Jadi, kita masukkan ke yang rumusnya itu. Jadi, median sama dengan setengah kali 35 ditambah 36. 35 ditambah 36 hasilnya 71. Jadi median sama dengan setengah dikali 71. Dan didapatkan mediannya yaitu 35,5. Jadi median dari data tersebut yaitu 35,5. Untuk soal yang selanjutnya yaitu soal nomor 3, yaitu mengenai median untuk data kelompok. Dari tabel di bawah ini, berat badan 56-60 memiliki frekuensi 5, dan untuk berat badan 61-65 memiliki frekuensi 8, berat badan 66-70 memiliki frekuensi 14, berat badan 71-75 memiliki frekuensi 10, dan berat badan 76-80 memiliki frekuensi 3, dan sigma F-nya yaitu berasal dari 5 ditambah 8 ditambah 14 ditambah 10 ditambah 3, yang hasilnya yaitu 40. Tentukan median dari data kelompok tersebut. Diketahui, untuk mencari L2-nya, kita bisa menggunakan rumus X setengah dikali dengan sigma F. L2 sama dengan X setengah dikali dengan 40. 40 dibagi dengan 2 yaitu 20. Jadi L2-nya itu berada di X20. Dan X20 ini berada di interval 66 sampai dengan 70. Nah, untuk mencari L2-nya yaitu 66 dikurangi dengan 0,5. Jadi hasilnya 62 itu 65,5. Dan sigma F2-nya yaitu sama dengan 13. Dari manakah 13 ini? 13 ini itu dari frekuensi yang sebelumnya, yaitu 8 ditambah 5, jadi hasilnya 13. Dan untuk F2 itu sama dengan 14 dari interval 66 sampai 70 yang memiliki frekuensinya yaitu 14, dan C-nya yaitu 5. Dan ditanyakan, berapakah median dari data kelompok tersebut? Pembahasannya, karena ini data kelompok, kita menggunakan rumus median data berkelompok, yaitu median sama dengan L2 ditambah N per 2 dikurangi sigma F2 dibagi dengan F2 dikalikan dengan C. Yang diketahui sebelumnya itu kita masukkan ke rumus yang median data berkelompok ini. Jadi, median sama dengan 65,5 ditambah 40 dibagi 2 dikurangi 13 dibagi dengan 14 dikali dengan 5. Kenapa N di sini hasilnya 40? Karena N di sini itu sama saja dengan sigma F-nya yaitu 40. Jadi di sininya ditulisnya 40. 40 dibagi 2 hasilnya yaitu 20. Jadi median sama dengan 65,5 ditambah 20 dikurangi 13 dibagi dengan 14 dikali dengan 5. Nah, di sini kita kurangkan terlebih dahulu 20 dengan 13-nya. Jadi hasilnya kan 7. Jadi median sama dengan 65,5 ditambah 7 dibagi 14 dikali 5. 7 dikali 5 di sini hasilnya 35. Median sama dengan 65,5 ditambah 35 dibagi 14. 35 dibagi 14 hasilnya yaitu 2,5. Median sama dengan 65,5 ditambah 2,5. Dan didapatkan mediannya yaitu 68. Jadi median dari data kelompok tersebut yaitu 68. Untuk yang selanjutnya yaitu tentang modus untuk data tunggal dan data kelompok. Yang pertama yaitu modus untuk data tunggal. Untuk modus data tunggal bisa diambil dari data yang jumlahnya paling banyak. Sedangkan untuk modus data kelompok kita bisa menggunakan rumus MO sama dengan LO ditambah D1 dibagi dengan D1 ditambah D2 dikalikan dengan C. Dengan keterangan, LO yaitu tepi bawah kelas modus, D1 yaitu selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi kelas sebelum modus, dan D2 yaitu selisih frekuensi kelas modus
dengan frekuensi kelas sesudah modus, dan C yaitu panjang interval kelasnya. Yang selanjutnya yaitu soal latihan dari modus untuk data tunggal. Yang pertama, 10 orang siswa dijadikan sebagai sampel dan diukur tinggi badannya. Hasil pengukuran tinggi badan adalah sebagai berikut: 172, 167, 180, 170, 169, 160, 175, 165, 173, 170. Tentukan modus tinggi badan siswa. Diketahui datanya yaitu, di sini kan ada data, kita harus mengurutkannya supaya kita mudah untuk mencari modusnya. Jadi, datanya itu 160, 165, 167, 169, 170, 170, 172, 173, 175, dan 180. Yang ditanyakan, berapakah modus data tunggal tersebut? Untuk mengetahui modus dari data di atas, kita tidak menggunakan rumus apapun. Kita menentukan modusnya dari nilai data yang paling banyak atau yang sering muncul. Untuk 160 terdapat 1, untuk 165 terdapat 1, 167 terdapat 1, 169 terdapat 1, 170-nya ada 2, 172 ada 1, 173 ada 1, 175 ada 1, dan 180-nya ada 1. Nah, kita bisa lihat dari data ini, yang paling banyak itu angka 170. Jadi, modus dari data tersebut yaitu 170. Soal latihan yang selanjutnya yaitu untuk data berkelompok. Berikut ini adalah nilai statistik mahasiswa jurusan matematika dari sebuah universitas. Dengan kelas intervalnya 51-55 memiliki frekuensi 5, 56-60 memiliki frekuensi 6, 61-65 memiliki frekuensi 14, 66-70 memiliki frekuensi 27, 71-75 memiliki frekuensi 21, 76-80 memiliki frekuensi 5, 81-85 memiliki frekuensi 3. Berapakah modus nilai statistik mahasiswa tersebut? Diketahui, LO sama dengan kelas intervalnya yaitu 66-70. Kenapa yang dipilih 66-70? Karena dari semua frekuensi di sini yang paling banyak itu angka 27. Jadi yang di bawah itu 66-70. Jadi LO sama dengan 66 dikurangi 0,5 yaitu 65,5. Dan untuk D1-nya yaitu dari frekuensi yang interval 66-70 dikurangi dengan frekuensi yang ada di atasnya. Jadi 27 dikurangi 14 hasilnya yaitu 13. Dan untuk D2-nya yaitu frekuensi dari kelas intervalnya yaitu dari 66-70 dikurangi dengan frekuensi yang ada di bawahnya. Jadi 27 dikurangi 21 sama dengan 6 dan C-nya yaitu 5. Yang ditanyakan, berapakah modus dari data kelompok tersebut? Pembahasannya, untuk rumus modus data berkelompok yaitu MO sama dengan LO ditambah D1 dibagi dengan D1 ditambah D2 dikali dengan C. Nah, yang diketahui di sini itu dimasukkan ke rumusnya. Sehingga MO sama dengan 65,5 ditambah 13 dibagi dengan 13 ditambah 6 dikali dengan 5. 13 ditambah 6 di sini hasilnya yaitu 19. MO sama dengan 65,5 ditambah 13 dibagi 19 dikali dengan 5. 13 di sini dikalikan dengan 5, jadi hasilnya 65. MO sama dengan 65,5 ditambah 65 dibagi dengan 19. Hasil dari 65 dibagi 19 di sini yaitu 3,42. Jadi MO sama dengan 65,5 ditambah 3,42 dan didapatkan MO-nya yaitu 68,92. Jadi modus dari data kelompok tersebut yaitu 68,92. Nah, itulah beberapa materi dan contoh dari median dan juga modus untuk data
tunggal dan juga data kelompok. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam video kali ini dan dalam pengucapan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.